Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak. Kali ini tentang sukhriyah, as-sukhriyah wal istihza. Kalau dalam bahasa Indonesia, sukhriyah itu mencemooh, mencibir, menjelekkan, melecehkan, menghina. Ya. Makna sukhriyah diartikan dengan huzi abihi. Jadi mirip dengan istihza, tapi ada bedanya. Ya, nanti akan dijelaskan. Makna sukhriyah wal istihana, makna sukhriyah al istihana. Nah, makna dari sukhriyah, istihana, menghina, wat tahqir, ya, serta menganggap rendah pada orang lain, wat tambi' alal uyub, wan naqais, serta memberikan pernyataan-pernyataan terhadap aib dan kekurangan orang lain. Memberikan pernyataan aib dan kekurangan orang lain. Ala wajhin yudhaqu minhu, dengan cara jika dinyatakan orang akan tertawa. Ya, pernyataan menjelekkan orang, kira-kira kalau diceritain tuh orang dengarnya ketawa. Apa tuh artinya? Ngejek, melecehkan. Bukan bercanda ya. Bercanda tapi isinya merendahkan orang. Wa qad yakunu dzalika bil muhakah fil qaul. Bisa dilakukan dengan muhakah. Muhakah itu dengan menirukan perbuatan orang yang menurut kita nggak pantas, ya. Contohnya ada yang kurang menurut kita dalam ucapan maupun perbuatan orang itu. Contohnya cara ngomongnya, ya, cara apanya gitu yang kita lihat kayaknya nggak bikin orang ketawa, itu ditiruin sama dia. Jadi diceritakan tuh ada teman saya, dia punya anak, 2 anaknya laki-laki. Yang pertama bacaan Qur'annya fasih, saking fasihnya dia menjabat ini imam muda Masjid ITB. Bayangkan saudara, imam muda Masjid ITB. Masjid ITB bukan sembarang orang yang bisa jadi imam, saking pinternya. Adiknya nggak begitu, walaupun itu satu produk, ya, satu rumah, berasal dari satu keluarga, tapi berbeda sikap. Adiknya pemalu. Nah, yang pemalu ini punya keistimewaan niruin orang gitu loh. Jadi sampai gurunya, laga-laga gurunya tuh bisa. Ya, ini jadi ada keistimewaan, meniru orang. Nah, termasuk meniru contohnya Pak Habibie sampai matanya melotot-melotot, itu dia bisa. Nah, ini kalau masuk di sini ini, kalau itu aib yang dicontohkan itu aib, ya, bukan sesuatu yang dibanggakan, itu masuk kategori sukhriyah. Yang dicela. Ya, ini kan ya, pelajaran untuk akhlak ini kan akhlak yang tercela. Setelah akhlak-akhlak yang bagus sudah, sekarang yang tercela-tercela. Wa qad yakunu bil isyara wal ima, kadang-kadang dengan isyarat.
dengan isyarat. Kalau dalam Quran disebut yataghamazun. Yataghamazun itu memberi isyarat dengan mata, kedip-kedip. Ya, ada dia kedip-kedip, kita ngasih tahu teman kita, awas dia datang. Itu pernah dilakukan juga oleh orang kafir di zaman Rasulullah, orang musyrik. Ya. Dia memberi isyarat pada temannya. Makna istihza. Sekarang apa bedanya istihza? Yastahziun kan, ada dalam Quran yastahziun. Nah, istihza masdaru qaulihim istahza'a yastahziu yuqalu haza minhu wa haza. Jadi bedanya istihza itu sama, cuma istihza tidak didahului oleh yang diejek. Kalau sukhriyah sepertinya balesan, dia ngejek duluan, bales. Tapi kalau istihza dia nggak ngejek. Nah, orang itu memulai itu. Ya, kalau sukhriyah itu mungkin kalau dari sisi kesalahan lebih rendah. Kalau istihza lebih berat, karena orang itu sama sekali ya tidak mencela, tidak mengejek, tidak menghina. Tiba-tiba dia menghina. Ini namanya istihza. Jadi istihza itu lebih parah daripada sukhriyah. Ya kan di sini menurut Ibnu Taimiyah istihza itu sama dengan sukhriyah. Huwa hamlul aqwal wal af'al ala hazi wal la'bi ala sabilid jiddi wal haqiqah. Mengeluarkan ucapan, memproduksi ucapan, perbuatan ya, tapi jejorangan dalam rangka bercanda, bukan benar-benar. Ucapan, tindakan yang dilakukan dengan canda, tapi menurunkan harkat orang yang disebut. Ya, omongannya itu canda, bercanda dalam suasana bercanda. Itu namanya istihza katanya. Yang kata Ibnu Taimiyah. Al-farqu baina istihza wa zukhriyah wa ba'du sifat. Perbedaannya apa? Anal insan yustazabi min ghairi ayasfiqa minhu fi'lun yustazabi min ajli. Nah, disebut istihza apabila seseorang diejek, seseorang dicemooh tanpa ada pendahuluan. Ya maksudnya orang itu tidak diejek, gak ngapa-ngapain itu. Tiba-tiba aja dia ngejek orang itu. Itu namanya istihza. Ya. Kalau sukhriyah sebelumnya sudah ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Nah, yang tersinggung itu membalas. Itu namanya sukhriyah. Kedua sikap seperti ini dalam Islam tetap dianggap tercela. Baik didahului, kalau tadi kan membalas ya. Nanti ada ayat lain wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Dalam sebuah ayat surat 41 ya kalau saya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama yang baik dan buruk. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dalam ajaran Islam, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sampai suasana pergaulanmu dengan dia yang tadinya permusuhan, tadinya perlawanan menjadi perkawanan. Yang tadinya lawan menjadi kawan. Maka Allah menyampaikan orang seperti ini langka. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa ya bersikap seperti ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, diulang lagi. Berarti saking gedenya pahala seperti ini. Illa dzu hadzin azim, kecuali orang yang mendapat saham besar. Maksudnya pahala besar. Jadi Allah tujukan kepada orang yang membalas keburukan dengan kebaikan itu dengan dua gelar. Pertama dia sabar. Kedua orang yang mendapat ghanimah. Ya, jadi mendapat
keuntungan besar. Yo, pahala besar. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Sudah tahu belum ayatnya? 41 kalau salah. Illal ladzina sabaru. Ya. Lihat dulu, berhubung tidak hafal. Dzu hadzin azim, itu ya. Dzu, kalau nggak hafal paling nggak bisa nyarinya gitu kan. Jadi tidak sama sekali. Nggak hafal 30 juz lah, juz ke-30 gitu kan. Jadi itu partisipasi minimal. Nggak hafal surat, hafal namanya tak gitu tuh. Namanya kan cuma 114. Hafal. Nah, ini ternyata surat ke-28. Bukan ding. Surat 41 ayat 35. Surat 41 Fussilat. Surat Fussilat. Saya sudah minta kepada ibu-ibu kajian, karena kita sudah masuk usia lansia, ya, kita pelihara supaya ingatan kita tetap kuat dengan bantuan Quran. Paling tidak setiap disebut nomor, Anda sebutkan nama. Surat 41 Fussilat. Nah, begitu. Kalau disebut nama, Anda sebut nomor. Nah, insya Allah akan memelihara ingatan kita. Ya, jadi seharusnya sih idealnya hafal Quran. Kalau orang sering menghafal Quran, ada beberapa tips supaya kita terhindar dari pikun. Kan dalam surat Yasin, surat 36 ayat 60 kalau nggak salah. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq afala ya'qilun. Orang yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan seperti dahulu, seperti sebelumnya. Jadi titik puncaknya itu berapa orang tuh? Puncak kejayaannya berapa? Tumbuh kembang, katanya 40. Mateng, benar-benar mateng 40. Setelah 40 menurun. Ya, jadi dalam surat 41 ayat 35 Allah mengajarkan kepada kita, balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi sikap membalas, merespon keburukan dengan kebaikan tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya bisa dilakukan orang yang punya dua gelar. Pertama, orang yang punya keberuntungan. Yang kedua, orang yang sabar. Katanya, orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, umurnya akan diperpanjang. Coba kita ilustrasikan ya. Ada orang nggak wawan sama kita, nggak negor kita, jengkel sama kita tetap datangin. Pasti kan dia kesel juga kan? Apa sih? Saya nggak seneng ngelihat kamu. Datang. Urusannya kita menyambung itu bukan urusan dia, urusan kita. Karena kita ingin umurnya diperpanjang. Jadi tetap baik pada dia. Dia sendiri kesel melihat kita begitu. Purik. Saya udah nggak mau lihat mukamu. Kita tetap memperlihatkan muka kita. Jadi urusannya bukan bikin dia kesel, bukan. Urusannya saya mau memperpanjang. Jalur memperpanjang umur itu salah satunya dengan silaturahmi. Silaturahmi terdiri dari dua kata. Sila nyambung, rahim kekerabatan, menyambung persaudaraan. Nyambung itu artinya tadi diputus, bukan balasan. Maka dalam sebuah hadis yang kita dapat di dalam Adabul Mufrad, laisal wasil bil mukafi, Rasulullah mengatakan begitu. Yang namanya silaturahmi itu bukan balasan, bukan sifat balasan. Tuh ya. Maksudnya balasan gimana? Dia baik sama kita baik sama dia, itu balasan. Dia suka berkunjung, kita kunjungin lagi, itu namanya balasan.
Tapi yang namanya silaturahmi itu adalah menyambung yang diputus. Dia udah senep sama kita, nongol lagi. Ngelihatnya udah senep. Dia sana pergi. Tetap datang. Nah itu, orang yang berjasa seperti itu adalah orang yang beruntung. Tidak semua orang bisa melakukannya. Saya udah kesal ngelihat mukamu. Kita jangan mengeluarkan kata-kata satupun. Sebab kalau kita jawab selalu berlebihan, cenderung berlebihan. Nah, kita kembali sini. Dzamu sukhriyah wal istihza wan nahyu anha. Sekarang dalil-dalil ya yang mengindikasikan bahwa pelecehan itu sikap tercela. Ini kita dapati dalam surat 49 Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kaum melakukan sukhriyah. Tadi sudah disebut. Sukhriyah itu pelecehan, balasan. Tuh, apalagi bukan balasan. Ya kan? Wong dia sudah ngejek kita duluan, kita diminta jangan. Apalagi dia nggak ngejek. Tuh. Ya, tiba-tiba kita ngejek gitu. Padahal dia nggak ngomong apa-apa, kita ngejek. Ya. Janganlah kaum melakukan sukhriyah. Di situ apa artinya? Merendahkan ya, menghina, mengolok-olok, ya, atau mencemooh. Jadi sukhriyah bedanya dengan istihza tadi. Kalau sukhriyah sudah diduluin sama lawan. Jadi dia sudah ngejek kita duluan, ya. Maka kita ngejek lagi. Ayat ini melarang kita memberi balasan. Membalas tuh nggak boleh. Apalagi memulai gitu. Nggak ngomong apa kita ejek. Ya, itu nggak boleh. Apalagi itu. Sebab kenapa kita nggak boleh? Kaum tidak boleh mencemooh, mengolok-olok kaum yang lain. Komunitas, kaum itu komunitas. Asa ayyakunu khairam minhum. Karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik. Nah, standarnya ini nilainya dari siapa? Ada pada Allah. Yang diejek itu lebih baik. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Disebut nama perempuan. Laki-laki mah nggak disebut. Tadi komunitas. Disebutnya komunitas. Kaum itu kan nggak dijelaskan ininya, apa, kelaminnya kan, gendernya. Kemudian setelah menyebutkan komunitas, Allah menyebutkan perempuan, karena perempuan tuh sering ngejek. Daripada laki-laki, ngejelekin orang tuh lebih banyak pada mereka. Makanya disebut secara khusus. Begitu pula perempuan, jangan mengolok-olok perempuan lain. Karena apa? Sudah watak, perempuan itu cemburu. Perempuan itu cemburu. Cemburunya pol. Asa ayyakunna khairam minhun. Karena boleh jadi perempuan yang diejek itu lebih baik daripada yang ngejek. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menghina diri kalian. Ya, kita jangan merendahkan diri kita. Kalau rendah itu sekedar untuk memajukan nggak masalah. Kekurangan, melihat kekurangan. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan populerkan julukan-julukan. Ya, jangan populerkan julukan-julukan. Ada seperti yang saya katakan, murid saya ketemu saya setelah beberapa puluh tahun. Dia bangga katanya. Saya bangga menjadi murid Bapak.
Ya dengar bangganya saya juga bangga itu kan, karena dia ngomong bangga. Tapi masalahnya apa nih, kok bisa bikin bangga katanya? Kan saya pengen tahu, kok kamu bangga itu apa? Satu katanya, Bapak dulu adalah guru yang sangat sering ya mengatakan rokok itu tidak baik. Ngomong terus gitu. Kalau ngomong sepintas banyak, tapi ngomong terus. Ketemu lagi, ngomong lagi. Ini membuat saya hari ini tidak merokok. Tuh. Nah, itu bagus. Yang kedua, Bapak kalau ngajar pakai tas kresek. Nah, ini nggak jelek ini, jelek. Jadi yang dia kenang itu tuh. Dia kenang itu. Terus kamu belum tahu sisi baiknya tas kresek itu. Setiap saya bawa, yang saya bawa itu baru terus. Kalau bukan kresek itu kan yang kemarin saya bawa dibawa lagi. Tapi kalau kresek saya baru terus, sebab saya beli satu box, satu bendel. Jadi setiap saya ngajar bawa yang baru, yang jelek itu buat sampah. Nanti pulang kan udah lecek, saya buat sampah. Karena tas kresek itu paling aman, fungsinya ganda. Dia melindungi hujan, kan Ustadz nggak ada yang bantu kalau hujan, mau kemana kitab semua itu pasti basah. Isinya kan kertas kan. Nah itu sisi yang dia lihat buruk. Nah, padahal dia nggak tahu itu baik. Kita lanjut. Jadi kita tidak boleh mempopulerkan julukan-julukan, kecuali julukan-julukan yang baik, ya. Tapi kadang-kadang di dunia kita ini susah. Seperti ada orang namanya kembar. Contohnya Bambang. Bambang ada 3. Bambang yang mana? Tuh. Bambang yang mana? Gimana tuh? Kalau Anda punya teman 3 Bambang. Cerita tentang Bambang. Bambang yang mana? Akhirnya Bambang Gondrong. Kalau di Bandung tuh Bambang Cacing gitu. Karena dia profesinya pelihara cacing. Di situ banyak Bambang. Bambang yang mana? Maaf Pak, rumah Pak Bambang mana ya? Bambang siapa? Bambang mana? Katanya. Maksud Bapak, ya ada Bambang cacing, Bambang daging, Bambang sayur katanya. Yang mana ini? Wah, cacing. Saya urusannya cacing. Bambang cacing. Ternyata insinyur. Insinyur. Tapi kan profesi cacing. Ini yang memantik orang memberikan julukan itu karena namanya kembar. Hilman yang mana? Kalau untungannya cuma 1. Yang ganteng. Hah? Yang ganteng harusnya. Tuh, begitu. Ini kita tidak boleh kalau mempopulerkan julukan-julukan yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi Allah menyatakan itu adalah sebuah kefasikan. Ya, kekotoran setelah iman. Sayang benar Anda sudah beriman dikotori dengan kata-kata yang ya konotasinya buruk. Nah, itu. Padahal julukan. Ya, keluarga saya sama juga kadang-kadang memberikan julukan yang jelek. Dipanggil namanya, dipanggil julukannya. Kadang-kadang kita nggak sadar dari kecil kasih nama. Ya, udah namanya bagus. Lama-lama dinamain kampret. Padahal namanya bagus, ya kan? Kadang-kadang disimpangin karena namanya terlalu panjang. Nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah. Kenapa? Karena orang udah jarang pakai nama Ahmad, malu. Ternyata itu nama keberuntungan. Suatu saat saya antri di bulan Ramadan, antri beli takjil. Begitu banyak orang ngantri, kan saya penasaran. Kalau ada orang banyak ngantri, jangan-jangan enak ini, apa murah, apa enak? Ya kan? Saya ngantri, panjang. Bu, saya udah belum, Bu. Kata yang di sebelah, nggak mungkin Bapak duluan. Wong saya dari tadi ngantri duluan, dia bilang.
Jangan salah, nama saya nama keberuntungan. Saya ngomong begitu ke dia. Nama saya nama keberuntungan. Saya kan tulis Ahmad. Kan kalau dilihat dari mukanya nggak cocok. Ya kan? Ini makhluk dari mana? Bu, Ahmad sudah belum? Belum katanya. Nggak mungkin Bapak duluan. Bener aja dipanggil saya dulu. Saya dipanggil duluan. Orang ini kan marah. Apa nih kita sing mau kan? Leuning kan ini arane Ahmad. Tuh, Bapak mah nggak percaya nama keberuntungan. Jadi saya ngomong begitu tuh ingin menyampaikan misi Islam itu beruntung. Baru namanya saja beruntung tuh. baru namanya beruntung. Karena itu mudah diingat, Ahmad. Kalau urutan pertama itu A. Kalau murid harus maju ke depan tuh A. Nah, anak-anak kita kadang-kadang tidak berani duluan. Kenapa? Karena produk rumah tangga, saudara. Kadang dipanggil, nantilah. Kenapa? Karena dia trauma. Di rumah sering disalahin. Itu gara-garanya. Makanya pemerintah menurunkan perlindungan anak. Hak asasi anak. Kita tidak boleh sering-sering memarahi itu. Kalau kita tipe orang tua yang sering memarahi, kita harus memberikan reward saat dia baik, apresiasi. Waduh, kamu kerjanya bagus hari ini, tumben. Bapak kasih. Nah, kasih apa? Jangan nggak ada aleman gitu. Jangan nggak ngalem. Kalau kita sering nyalahin, ketika dia salah kita marah. Tapi lagi bener menang baik. Ini kan namanya tidak adil. Ya, jadi stabil. Nah, anak-anak kita stabil. Begitu juga kita ada kesepakatan dengan istri. Kalau istri kita memarahi anak, diemin. Dia punya hak karena dia melahirkan. Dia ibunya. Begitu pula kalau kita memarahi anak, istri diem. Sebab kalau tidak, ketika bapaknya marah, ibunya membela, maka ada dalam rekaman anak, oh ternyata yang namanya benar itu ada pada ibu. Sebab kalau saya melakukan sesuatu dilihat oleh bapak, disalahin. Tapi sama ibu mah enggak. Nah, jadi kan dia standar ganda itu. Benar itu gimana? Oh berarti pada ibu selalu benar. Kita tidak boleh. Benar tetap benar, salah tetap salah. Ya. Makanya saya menggunakan teori itu. Jangan pernah coba-coba anak dimarahi istri saya, lari ke saya benarkan, diamin aja saya. Walaupun saya nggak juga. Kerunya amat sih ya. Jangan dilihat. Dia punya hak melahirkan. Lebih parah dia. Lebih berat. Ya, jadi kita jangan intervensi, jangan. Nah, nanti kalau di tengah-tengah kita sendirian, kita baru memberikan masukan. Kamu jangan keterlaluan, tapi jangan di depan dia. Dikoporin. Sehingga terjadi pada adik saya. Karena dia lihat bapaknya suka memarahi mamanya, anaknya tegak di tengah. Papa jangan pernah menyakiti mama. Kalau mau menyakiti mama, sakiti saya. Di tengah-tengah dia begitu, bertolak pinggang. Ya Allah, saya mendengar itu pasti ada yang salah di rumahnya itu. Ya, jadi kita nggak boleh standar ganda. Ingat bahwa kita orang tua tetap harus diberi hak kehormatan. Kita jangan merendahkan istri kita di depan anaknya, jangan. Dia punya hak untuk dihormati karena dia melahirkan. Begitu juga istri kita, ya, walaupun dia senap sama kita di depan anak, dia harus memberikan hak kita selaku bapaknya, harus dihormati. Itu hak, ya, yang menjadi kebutuhan jiwa manusia untuk dihormati, dihargai, dicintai. Nggak boleh kita egois. Diusahakan, apalagi kadang-kadang karena diduakan ya. Karena diduakan biasanya istri itu protektif. Biar supaya dia benci pada bapaknya. Nggak boleh. Nah, itu ya.
Wa malam yatub, barang siapa yang tidak tobat, tidak menghentikan perbuatan tadi, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Allah ini menunjukkan ayat ini untuk mereka yang melakukan pelecehan, penghinaan. Qala Ibnu Katsir, bagaimana pendapat ahli tafsir? Yanha ta'ala ani sukhriyah bin nas. Ada ayat ini Allah melarang kita sukhriyah tadi itu. Pelecehan balasan. Ya. Balasan loh, bukan mula, apalagi mula ya. Nggak ada ngalor, nggak ada ngidul, tiba-tiba kita ngejek orang. Ya apalagi itu, ini mah balasan saja dilarang. Wa ihtiqarahum wal istihzabihim fa inna qad yakunu mutakhir azam qadran indallah. Karena yang diejek boleh jadi lebih tinggi di sisi Allah. Kita nggak pernah tahu. Wa ahabu ilai minas sakhir minhu al muhtaqir lahu, dan lebih dicintai Allah daripada yang mengejeknya. Yang diejek lebih baik di sisi Allah. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian ya mencela, melaknat diri-diri kalian. Jangan. Wala tanabazu bil alqab ay la tadadau wa la tatadau bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan julukan-julukan. Walaupun benar. Contohnya saya, sipit. Ya memang saya sipit. Benar, memang cocok. Ya kan? Gembrot. Memang gembrot. Cungkring, kurus. Memang sebenarnya, tapi itu tidak boleh. Walaupun kadang-kadang kalau bagi yang ngejek ya, bagi yang diejek ini kadang-kadang keberuntungan. Kalau dia memaknai ini kan bukan pilihan. Sesuatu yang tidak bisa memilih, kita tidak boleh mengejeknya. Sebab kalau kita ngejek, itu berarti ngejek Allah. Orang itu lucu amat ya, contohnya itu. Nggak normal, lalu kita ejek. Yang bikin nggak normal dia apa Allah? Allah. Jadi itu pantulan. Kenapa Allah melarang itu karena pantulan. Saya yang bikin, kamu berarti ngejek saya. Ya begitu. Kalau kita bisa interaksi dengan Allah ya. Kamu berarti ngejek saya. Ini orang kok. Maka itu bangsa, suku tidak boleh diejek. Dasar Jawa nggak boleh, dia nggak milih suku. Ya, kadang-kadang kita juga begitu ya. Dasar Cina. Ketika orang cerita begitu, lah kuan Cina katanya. Udu kuan mau kene. Katanya begini, nggak bisa lah suku dengan berganti agama luntur sukunya kan nggak bisa kan? Ya kan? Contohnya Pak Safei, orang Jawa, setelah ngaji di sini berubah jadi suku apa? Ya tetap aja. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita pilih tidak boleh diejek, karena itu dia terima begitu saja. Pendek, kurus. Kalau kita tanya ada perubahan boleh. Tadinya gemuk kok jadi kurus, kenapa Pak? Nah boleh. Tuh kan? Kok kayaknya gosong, panas-panasan apa gimana? Oh saya sering di lapangan, boleh. Tapi kalau sudah asal lahirnya begitu, dawa cendek. Ko sing dawa ning buri, sing cendek ning arep. Itu pas saya pernah dapat omongan begitu dari guru saya gitu ya. Ketika mau foto itu. Sing dawa ning buri, dawa. Maksudnya tinggi. Ngomongnya dawa. Sing cendek ning arep. Ya, itu jadi kata-kata begitu tuh katanya, jangan kau populerkan julukan-julukan yang mengarah kepada penurunan harkat orang. Wahia allati yasu syakhsa sama'ahu. Jadi kalau orang yang kebetulan diejek, kadang-kadang itu merupakan keberuntungan. Contohnya bolot. Bolot itu kan konotasinya jelek. Ya, jadi kata bolot itu diciptakan oleh Pak Bolot. Kata bolot. Sama dengan pakar. Pakar ini setahu saya penciptanya Pak Habibie. Sebelum Pak Habibie sering ngomong, pakar itu kurang kita dengar. Pakar itu kan dari bahasa Arab, fakar, pemikir. Tapi setelah di Indonesia kan pakar artinya cendekiawan. Maka dia cendekiawan muslim.
Nah, bolot itu dipopulerkan oleh Pak Bolot. Dengan mempopulerkan bolot, dia beruntung. Dia beruntung, waktu itu konotasinya jelek. Sebenarnya bolot itu bukan nggak dengar, bandel sebenarnya. Arti bolot itu, dia jelaskan. Asal mula kata bolot itu, dia waktu kecil nakal. Nasi udah mateng, dipanggil-panggil nggak ada. Bolot! Itu disebut sama ibunya bolot. Lalu dipopulerkan sama dia, nggak denger, tuli, padahal bukan itu pengalian, tapi itu keberuntungan. Begitu juga ada orang namanya Yati Pesek. Pesek itu konotasinya jelek kan, memang dia pesek, tapi kemudian dia buka rumah makan di Solo itu, saya lihat Yati Pesek. Dia sebut peseknya itu Yati Pesek, jadi terkenal. Jadi brand gitu ya. Jadi bagi yang diejek itu jangan pernah kecewa. Kalau orang sebut Ustadz Syarif Hidayatullah yang mana? Orang pasti yang Cina itu pasti gitu. Saya nggak marah. Karena itu keistimewaan saya. Salah sendiri Anda nggak mau Cina. Ya kan? Cina tahu udah sedikit, yang jadi Ustadz tambah sedikit pula. Yo, saya mengambil segmen kalau Ustadz Felix itu ilmunya banyak. Dia menceritakan secara detail. Tapi soal baca kitab jarang orangnya. Makanya saya ngambil segmen yang berbeda. Saya nggak ngambil ranah dia. Suruh baca kitab yuk. Jarang ada yang bisa. Maka yang langka inilah. Kan saya pernah ngomong, Anda kalau punya keahlian yang langka. Yang langka itu jadi nggak ada temennya. Tuh. Iya, wanipiro jadinya. Jadi kalau ada orang manggil, saya tugasnya membaca kitab. Maka kata anak saya yang lebih menyakitkan, papa itu sebenarnya penterjemah saya. Iya benar. Saya akui itu penterjemah. Tapi kalau orang sekedar penterjemah nggak punya wawasan juga nggak bisa nerangin. Ya kan? Banyak diceritakan oleh siapa itu ahli-ahli. Tapi kalau sudah kena sorop saya ampun-ampunan, kata dia begitu. Keahlian naus sorof itu langka, saudara. Saya sudah banyak bergaul dengan orang bisa tasdisus bahasa Arab. Ketika disodori naus sorof, mati dia. Gak bisa. Jadi banyak yang begitu. Nah inilah, hal yang langka ini sebenarnya itu bisa kita dapat dari yang murah. Pelajarannya sebenarnya murah, itu diajarkan di ibtidaiyah. Makanya saya dua kelas saya pegang. Di Darul Hufat Serang, saya mengajarkan nahwu sorof tingkat rendah, paling rendah. Di Al-Inayah, nahwu sorof tertinggi. Maksudnya apa? Size-nya jadi ketemu, yang paling rendah dan paling tinggi. Kenapa saya khusus pegang itu? Saya bangga, ditugasi begitu saya bangga. Karena ini kalau nggak sering dikaji, grammar, lupa. Saya waktu kerja di Lampung mati-matian bawa buku grammar, nggak ada muridnya. Kalau saudara kan ada muridnya, pantes lah. Saya ngomong kan ada yang dengar. Karena di Lampung nggak ada muridnya, ya boro-boro nahwu sorof, ngaji aja nggak ada. Sampai saya nggak bisa Jumatan, saudara, berkali-kali, karena nggak ada jamaahnya. Di masjidnya kosong, mau Jumatan sama siapa? Nggak ada Jumatannya itu, apalagi sholat biasanya. Ya, naudzubillah. Orang Islamnya banyak. Nah, kita beruntung tinggal di sini, jumlahnya cukup banyak. Yaitu tadi, yang beling gitu. Otot kawat, balung besi. Hanya orang-orang seperti itulah yang setia di masjid. Ya, karena orang lain tuh mentertawakan kita. Ya, sakhiru minhu, yastahzi'un. Wong edan. Wong ora jelas. Satu tempat dikunjungi 5 kali, saudara. Warawiri bolak-balik, nggak panas nggak hujan. Kayaknya penting banget itu, apa sih gitu kan? Ya kan? Kalau orang lari ke satu titik itu kan penting sekali. Makanya promosinya besar-besaran. Yang tua, yang uzur tetap datang, itu memberikan promosi. Wih, sampai sengkleseng kan tetap kebaik. Apa sih? Dia baris doang.
Udah upacara assalamualaikum bubar. Begitu lagi. Sholat ini penting. Nanti ada sebuah hadis, barang siapa ya yang setelah beriman lalu dia sholat ba'da sholat, fi ithri sholat, disebutnya ithri sholat. Sholat dilanjutkan dengan sholat. La laghwa bainahuma, tidak ada perbuatan sia-sia di antara keduanya. Ya, nanti kitabnya, catatan amalnya itu ditaruhnya di iliyin. Kan dalam surat Al-Mutaffifin itu ada, ya, kitabal abrar la fi iliyin. Catatan orang baik itu nanti ditaruh di iliyin. Yashhaduhul muqarrabun. Sering dilihat oleh makhluk-makhluk Allah yang disebut malaikat yang dekat dengan Allah. Sering dilihat. Contohnya mudah-mudahan, Pak Hilman. Kenal Pak Hilman? Ya kenal lah, saya sering lihat registernya. Dilewati. Catatannya dilihat oleh muqarrabun. Ini petanda baik. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya abrar, orang-orang yang berbuat baik, bagaimana kitabnya saja sudah di sana tuh. Kitabnya saja tempatnya baik, apalagi orangnya. Kitabnya saja. Pak Hilman orang kaya contohnya. Ya. Mobilnya pasti kan menyesuaikan kan? Menyesuaikan enggak? Menyesuaikan. Ya kan? Otomatis gaya hidupnya menyesuaikan kan? Sebab dia menjadi cermin dari dia. Nggak sembarangan. Tuh. Tapi ada sih orang Pamurawi yang beda, kontras. Gale kaya tapi penampilannya nggak menunjukkan kaya. Akhirnya meninggal saja udah tuh. Nggak dibawa tuh harta. Kesian banget ya. Nasibnya kalau menurut kita, ya Allah. Nah, kita kembali ke sini. Bagaimana Anda mengilustrasikan nikmat? Sesungguhnya abrar, orang-orang baik, ya, lafi na'im, ada dalam kenikmatan. Gejala orang nikmat tuh gimana? Kan susah digambarkan. Kalau marah itu kan perbuatan hati kan, dongkol kan, itu gejalanya dengan mukanya merah, matanya melotot, tangannya gegederan gitu kan. Tapi apakah setiap orang begitu menunjukkan marah? Jawabannya gimana? Apa setiap orang mata melotot, muka merah, tangan gegederan itu marah? Kalau di zaman sekarang kita bisa jawab enggak juga. Lah kalau dia lagi sinetron gimana? Lagi acting. Kan ada juga orang-orang yang acting kan? Walaupun dalam kehidupan nyata acting aja. Waduh Pak, maaf, padahal dia enggak. Karena dia begitu acting. Bisa begitu kan? Nah sekarang gejala orang nikmat tuh bagaimana? Anda mentraktir teman-teman. Kita bisa lihat satu persatu. Yang merasa sajian Anda itu nikmat tuh bagaimana? Memahami orang lagi nikmat tuh bagaimana? Kalau hidup ini nikmat, itu gejalanya itu tidurnya ngorok. Baru nempel, aduh nikmatnya, jangan diganggu itu. Ya kan? Terus kalau makan lahap, kan cirinya itu nggak tahu enak tahu enggak tuh. Kita nggak tahu yang ngerasain dia, tapi yang, wih, laka upane pisan, habis, berarti enak. Nah, saudara kalau menghadapi teman diminta begitu, paham bro? Kalau ada kaitan dengan dia, contohnya disaji, diberikan sajian, Anda makan dengan lahap, walaupun nggak enak. Ya pura-pura enak. Pura-pura enak ini dibenarkan dalam ajaran Islam. Namanya idkhalus surur. Memasukkan kebahagiaan. Ay, panganan saya sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi habis. Dia nggak tahu sebenarnya saking nggak enak. Ya kan? Terutama juga kepada teman dekat kita, hidup kita, istri. Anda disajikan makanan, jangan sampai nggak dimakan, atau memperlihatkan Anda nggak suka, jangan. Ya sunnahnya kita perlihatkan kita senang, habis. Enak Pak, enak, baru kasih dan. Jadi bahkan tuh ini promosi tentang ini, apresiasi ini, bohong saja boleh, benar nggak? Bohong itu kan nggak boleh.
Tapi boleh dalam 3 hal. Di antaranya dalam urusan rumah tangga. Enak Pak, Mas enak. Wah enak. Saking enak, gue enak. Ada W-nya. Gue enak Pol. Mantep, top, markotop. Ya, dihabisin. Nambah ya. Ya kan bisa. Wareg. Engkau maning gak? Engkau maning. Bisa begitu saudara. Nah ini semua perbuatan sunnah. Jadi riya itu ada pada tempatnya terpuji. Riya. Tadi kan memperlihatkan yang enggak sesungguhnya kan. Kepada target yang sesuai itu boleh. Riya itu. Contohnya dalam perbuatan sosial. Surat Al-Baqarah 271. Intubdu sadaqat fani'imahi. Kalau kamu pamerkan sedekah itu baik. Padahal pamer tidak baik. Tapi karena itu urusan sosial, baik. Kalau sholat dipamerkan, tidak baik. Fawailun. Karena itu hubungan ritual. Kalau kamu pamer, orang nggak dapat apa-apa. Sholat, Mbak. Tapi kalau perbuatan sosial, dia dapat. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tual fuqara fa huwa khair. Kalau kamu sembunyikan, berikan kepada yang berhak, jauh lebih baik. Tapi tetap walaupun pamer baik. Tuh, ini ya ajaran Allah. Demikianlah saudara, karena waktunya sudah habis. Ini berlanjut. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keimanan ya kita dari syubhat dan syahwat, dari berbagai bencana dan musibah. Serta Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita, menjaga anak-anak kita supaya hidup mereka dimudahkan, ditingkatkan ketakwaannya, dan dicatat sebagai orang-orang yang saleh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.